Nah, kalau kita tadi sudah di video sebelumnya kita sudah belajar tentang kenapa sih kalau kita harus membuat sebuah goal, ada 3 alasan di sana. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah pertama untuk membuat sebuah goal. Nah, pada dasarnya goal di dalam hidup itu terdiri dari berbagai macam goal, terdiri dari berbagai macam bidang kehidupan seperti itu. Banyak orang yang membuat sebuah goal hanya dalam bidang karir saja. Akhirnya dia fokus karir, 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 tapi dia tidak memiliki sebuah goal di dalam bidang kesehatan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia berhasil meraih sukses, tapi sayangnya akhirnya dia sakit, dan akhirnya dari karir tadi dia dapat uang banyak, uang banyaknya justru digunakan untuk membayar kesehatannya. Jadi dia kerja keras, tapi ketika sudah tua akhirnya uangnya tadi dipakai untuk membayar kesehatan. Bayangkan kalau kita punya goal kesehatan juga, kita jadi jauh lebih sukses, lebih kaya raya, tapi juga jadi jauh lebih sehat. Itu jadi jauh lebih jos, dan itu didapat ketika kita bisa seimbang di dalam berbagai bidang kehidupan tadi. Nah, kalau kalau bisa saya bagi ada 8 bidang kehidupan yang yang bisa kita improve di sana. Yang pertama adalah bidang keuangan. Nah, jadi di bidang keuangan ini kita harus punya goal juga. Kira-kira keuangan kita pingin seperti apa ya? Nah, ini silakan teman-teman ambil kertas, tulis banyak-banyaknya kira-kira di goal keuangan Anda pingin seperti apa. Dan yang harus dicatat juga, ketika Anda menulis, Anda tidak perlu berpikir ini gimana cara dapetinnya ya. Itu nanti. Sekarang tulis dulu semuanya yang muncul di pikiran, silakan ditulis. Jadi misalnya keuangan Anda ingin dapat income berapa, misalnya contoh 10 juta per bulan atau 20 juta per bulan. Silakan Anda tulis income-nya berapa. Anda ingin punya investasi di mana, misalnya di properti, di saham atau reksadana saham, atau Anda ingin punya deposito. Lalu Anda juga bisa buat goal pengeluaran saya, goal pengeluarannya tahun depan jadi berapa ya. Saya pingin pengeluarannya tidak terlalu besar, dikurangi berapa persen, seperti itu. Lalu juga Anda juga bisa buat goal, kira-kira Anda pingin dapat passive income berapa. Nah, jadi Anda pasifnya adalah ketika kita tidak perlu bekerja tapi kita tetap dapat income. Nah, itu namanya passive income. Kira-kira Anda dapat passive income berapa? Silakan ditulis, jangan di cut, jangan dipotong, jangan sambil dipikir kira-kira cara dapetinnya seperti apa, seperti itu. Nah, nanti setelah ini saya akan menjelaskan dulu berbagai macam bidangnya, lalu setelah itu baru Anda silakan tulis. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bidang karir dan bisnis. Nah, misalnya di karir Anda ingin seperti apa? Apakah Anda punya goal, saya ingin jadi full entrepreneur, atau Anda ingin jadi intrapreneur, atau misalnya Anda seorang karyawan, Anda ingin uh, naik pangkat, naik jabatan, gajinya naik. Nah, apa goal Anda? Silakan ditulis. Atau mungkin Anda ingin punya bisnis sampingan Anda ingin join MLM mungkin, atau asuransi. Nah, terserah Anda. Silakan Anda buat goal di bidang karir dan bisnis. Lalu yang ketiga adalah goal fisik. Nah, ini yang tidak kalah penting. Anda punya goal fisik, kira-kira Anda ingin punya berat badan ideal berapa ya? Nah, Anda ingin punya kadar lemak berapa persen, atau Anda ingin jadi jauh lebih grooming kayak gitu. Nah, lebih, misalnya Anda jarang mandi, Anda lebih sering merawat diri, potong rambut, lebih lebih grooming seperti itu. Lalu yang keempat adalah goal kontribusi. Goal kontribusi kita goal kita ingin berkontribusi apa di hidup ini. Misalnya saya ingin menyumbang 1 juta rupiah per bulan. Nah, atau saya ingin menyumbang 50 nasi bungkus setiap bulan, atau apa, hal kecil juga nggak apa-apa. Saya ingin bisa membagi 5 nasi bungkus setiap bulan, itu juga it's okay. Lalu Anda juga bisa menyumbangkan tenaga Anda, berkontribusi. Kira-kira apa ya yang saya bisa sumbangkan dari tenaga saya, misalnya bantu pembangunan gereja atau masjid atau apapun itu, hal-hal yang sosial. Anda juga bisa menyumbangkan tenaga Anda juga bisa menyumbangkan waktu Anda pun juga bisa menyumbangkan ilmu Anda. Misalnya Anda berbagi kepada orang lain yang membutuhkan ilmu yang Anda miliki, misalnya tentang bagaimana caranya belajar matematika. Misalnya Anda punya skill, Anda ngajarin orang lain yang membutuhkan, itu juga juga it's okay. Itu salah satu contoh kontribusi. Saya pun pernah berbagi di kelas inspirasi, saya berbagi tentang motivasi seperti itu di sana kepada kepada teman-teman di sana, seperti itu. Lalu Anda juga bisa tulis kontribusi goal jangka panjang. Anda ingin punya panti asuhan mungkin, Anda ingin punya sekolah mungkin. Nah, itu yang jangka panjang juga silahkan ditulis dulu,
potong. Nah, lalu goal yang kelima terkaitan dengan relasi atau hubungan Anda dengan orang lain. Anda bisa buat goal, Anda ingin lebih dekat dengan teman-teman Anda, dengan sahabat-sahabat Anda ingin minta maaf dengan orang lain yang mungkin Anda pernah sakiti, seperti itu. Anda juga bisa punya goal untuk relasi dengan keluarga. Anda ingin lebih dekat dengan orang tua Anda ingin lebih banyak menelpon mereka, kasih info tentang Anda, seperti itu, ngobrol dengan mereka. Anda ingin ketemu setahun misalnya 2 kali kalau Anda merantau, seperti itu. Silakan dibuat goal relasi. Lalu yang di goal ke-6 yaitu goal toys atau mainan. Nah, Anda selain goal-goal yang tadi, Anda juga punya goal toys atau mainan. Kira-kira Anda pingin apa dalam hidup? Oh, saya pingin jalan-jalan keliling dunia. Oh, saya pingin beli PS4. Nah, terserah Anda. Saya pingin punya motor apa, CBR. Nah, terserah Anda. Anda pingin apa? Toys yang berkaitan dengan senang-senang. Silahkan Anda buat. Lalu yang ke-7 adalah goal spiritual Anda. Kira-kira di spiritual Anda ingin jadi jauh seperti apa? Misalnya contoh, Anda lebih disiplin untuk beribadah. Biasanya bolong-bolong, Anda lebih disiplin beribadah. Anda lebih rajin baca kitab suci. Nah, seperti itu. Anda membuat goal di bagian spiritual. Lalu yang terakhir adalah goal pengembangan diri. Nah, Anda ingin berkembang jadi seperti apa pengembangan diri Anda. Misalnya Anda saya ingin belajar lebih banyak tentang bisnis. Nah, biar diri Anda jadi jauh lebih kompeten di bidang bisnis. Anda ingin jadi pakar marketing, ingin belajar marketing. Anda ingin belajar psikologi, Anda ingin belajar nyanyi mungkin, atau Anda ingin belajar public speaking, Anda ingin belajar caranya jualan, Anda ingin belajar caranya menulis buku. Nah, itu di goal pengembangan diri. Setiap orang punya goal yang masing-masing, silakan tulis sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang sebelum Anda menyetel video berikutnya tentang goal ini, silakan Anda tulis dulu sebanyak-banyaknya goal di 8 bidang tadi. Anda tidak perlu berpikir gimana caranya, Anda silakan tulis dulu. Yang pertama di bidang keuangan, yang kedua di bidang karir dan bisnis, yang ketiga di bidang fisik, yang keempat di bidang kontribusi, yang kelima di bidang relasi, yang keenam di bagian toys atau mainan, bagian 7 bagian spiritual, dan bagian 8 pengembangan diri. Silakan buat goal sebanyak-banyaknya. Misalnya di goal keuangan, Anda kasih stopwatch waktu 5 menit, silakan Anda tulis tanpa putus kira-kira apa saja yang ingin Anda capai dalam hidup ini. Tulis dulu sebanyak-banyaknya. Yang jangka panjang pun juga oke. 5 menit keuangan, 5 menit karir dan bisnis, semuanya 5 menit sampai Anda mempunyai bucket list atau punya goal yang sangat banyak sekali seperti itu. Nah, setelah punya goal yang banyak sekali seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nah, nanti silakan tonton di video kedua. Tapi untuk sekarang silakan Anda first step, yaitu kerjakan latihan ini dulu. Saya persilakan Anda untuk mengerjakannya. Silakan, go.